warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 PGSD 3A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan materi tentang sumber pengetahuan kerangka filsafat pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Khairunnya Sariasnawati dengan NIM 177, kemudian ada rekan-rekan saya Nataza Maula Devi dengan NIM 003, Permadi Hendra Prayuda dengan NIM 005, Manik Manda dengan NIM 019, Mania Wulandari dengan NIM 023, Diva Budi Kurniawan dengan NIM 050, serta Bayu Yogi Marantika dengan NIM 176. Sebelum kita mulai menjelaskan, berikut ada peta konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan pembahasan. Kemudian pada bab 2 pembahasan, kita akan memberikan pokok pembahasan yang pertama yaitu intuisi sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan, definisi intuisi, peran intuisi, serta intuisi dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, ada pokok pembahasan fungsi otoritas sebagai sumber pengetahuan dalam pembelajaran, di mana di dalamnya akan menjelaskan tentang pengertian otoritas dalam pendidikan, fungsi utama otoritas, serta implikasi penting dari otoritas. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu penalaran rasional sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan, akan menjelaskan tentang pengertian rasionalisme, peran penalaran rasional dalam pendidikan, implikasi dalam pembelajaran. Kemudian, pokok pembahasan yang keempat yaitu kontribusi empirisme terhadap pembentukan pengetahuan bagi peserta didik, yang berisikan tentang pengertian empirisme serta implikasi dalam pendidikan. Dan yang pokok pembahasan yang terakhir yaitu aktivitas sebagai sumber pengetahuan yang berorientasi pada pengalaman nyata peserta didik, akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan aktivitas, teori PAK, dan juga implikasi dalam pembelajaran. Kemudian, pada bab 3 penutup, terdapat kesimpulan dan juga saran. Abstrak. Dalam filsafat pendidikan, ada 5 sumber pengetahuan yang menjadi fondasi belajar, yaitu intuisi, otoritas, penalaran rasional, empirisisme, dan aktivitas. Intuisi membantu guru menangkap situasi pembelajaran dengan cepat, sementara otoritas seperti guru, buku, atau ahli memberi rujukan yang sahih tapi tetap menumbuhkan sikap kritis siswa. Penalaran rasional mendorong berpikir logis dan analitis, sedangkan empirisisme mengajak siswa belajar dari pengalaman dan pengamatan langsung. Aktivitas menekankan belajar sambil melakukan, sehingga siswa bisa mengasah keterampilan praktis, kreativitas, dan kemandirian. Bila kelima sumber ini dipadukan dengan seimbang, proses belajar menjadi lebih menyenangkan, bermakna, menyiapkan siswa menghadapi tantangan hidup nyata. Kesejarahan filsafat pendidikan. Sumber pengetahuan kerangka filsafat pendidikan. Latar belakang. Dalam filsafat pendidikan, sumber pengetahuan merupakan aspek penting yang berkaitan dengan epistemologi, yaitu studi tentang asal-usul dan validitas pengetahuan. 5 sumber utama yaitu intuisi, otoritas, rasional, empiris, dan aktivitas, memberikan kerangka berbeda tentang bagaimana manusia memperoleh ilmu. Pemahaman kombinasi sumber-sumber ini penting untuk merancang proses pembelajaran yang utuh, mengintegrasikan pengalaman, pemikiran kritis, dan praktik nyata peserta didik. Dalam pemaparan ini, kami akan menjelaskan tentang 5 sumber pengetahuan sebagai kerangka dalam filsafat pendidikan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran intuisi sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan. 2. Bagaimana otoritas berfungsi sebagai sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran. 3. Bagaimana penalaran rasional dapat mendukung pengembangan pengetahuan dalam pendidikan. 4. Bagaimana empirisme memberikan kontribusi terhadap pembentukan pengetahuan peserta didik. 5. Bagaimana aktivitas menjadi salah satu sumber pengetahuan berorientasi pada pengalaman nyata peserta didik. Tujuan pembahasan. 1. Untuk memahami peran intuisi sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan. 2. Untuk memahami bagaimana otoritas berfungsi sebagai sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran. 3. Untuk memahami maksud dari penalaran rasional sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan.
4. Untuk menjelaskan bagaimana empirisme dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan pengetahuan bagi peserta didik. 5. Untuk menjelaskan bagaimana aktivitas dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan yang berorientasi pada pengalaman nyata peserta didik. Selanjutnya ada bab 2 pembahasan. A. Intuisi sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan. Definisi intuisi yang pertama menurut Siti Maimunah 2025. Intuisi adalah pengetahuan spontan yang muncul dari persepsi mendalam, sering di luar kesadaran, dan berfungsi sebagai rasa tahu yang tiba-tiba muncul. Yang kedua, menurut Ranu Sanderan 2020, intuisi bersifat supralogika yang memungkinkan seseorang memahami situasi atau konteks secara mendalam tanpa analisis ilmiah formal, termasuk dalam aspek sosial dan emosional. Yang ketiga, menurut Siddiq dan Khairus Salim 2025, intuisi penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi beresiko atau tidak pasti, karena memungkinkan tindakan cepat dan tepat meskipun informasi tidak lengkap. Intuisi sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan. 3. Intuisi dalam praktik pembelajaran sebagai sumber wawasan kreatif dan pemahaman cepat, sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbagai guru, sebagai strategi pemecahan masalah kompleks ketika guru dan siswa memperoleh ide atau pemahaman baru secara tiba-tiba terhadap suatu konsep. Digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan menentukan langkah pembelajaran secara tepat tanpa analisis yang rumit. Intuisi membantu siswa menemukan solusi setelah melalui proses eksplorasi dan refleksi yang tidak disadari. Kenapa kamu percaya bumi itu bulat? Apakah kamu pernah benar-benar mengeceknya sendiri? Atau hanya karena para ilmuwan bilang begitu? Inilah yang disebut pengetahuan berdasarkan otoritas. Kita mempercayai orang yang kita anggap lebih tahu, guru, dosen, ilmuwan, bahkan influencer. Ini manusiawi, tapi hati-hati, karena tidak semua otoritas membawa kebenaran. Di era informasi seperti sekarang, penting banget untuk tahu, apakah yang kamu yakini adalah hasil berpikirmu sendiri, atau sekadar warisan dari kata orang. Epistemologi mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya, tapi bertanya, apa dasar dari keyakinan ini? B. Fungsi otoritas sebagai sumber pengetahuan dalam pembelajaran. Otoritas adalah sumber kepercayaan terhadap individu atau lembaga yang memiliki keahlian dan pengalaman sahih, seperti guru, buku teks, atau intuisi pendidikan. Fungsi otoritas menjamin kebenaran dan legitimasi pengetahuan yang disiapkan, mengawasi dan menjaga mutu pembelajaran menurut Hartono tahun 2020, membangun kepercayaan akademik siswa terhadap validitas materi menurut Nurhayati dan Pratama tahun 2022. Implikasi otoritas. Yang pertama, guru perlu mendorong sikap kritis dan reflektif, bukan hanya penerapan pasif. Yang kedua, menumbuhkan etika dan tanggung jawab ilmiah sebagai sumber sahih tanpa menutup diri dari ide baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otoritas memiliki peran besar dalam menjaga arah dan mutu pendidikan. Namun penerapannya perlu diseimbangkan dengan kebebasan berpikir peserta didik. Ketika penghormatan terhadap otoritas disertai sikap kritis, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, terbuka, dan membentuk peserta didik yang berpikir mandiri. Selanjutnya yaitu C. Penalaran rasionalitas sebagai sumber pengetahuan. Penalaran rasional dalam pendidikan merupakan pendekatan yang menekankan akal dan logika sebagai dasar utama dalam memperoleh pengetahuan. Melalui penalaran yang logis, peserta didik tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumen yang konsisten. Pendekatan ini mendorong keterampilan berpikir kritis dan juga reflektif, sehingga
Peserta didik mampu memecahkan masalah secara rasional dan tidak mudah terjebak pada informasi yang menyesatkan. C. Penalaran rasionalitas sebagai sumber pengetahuan. Menurut Descartes, penalaran rasional merupakan sumber utama pengetahuan yang lebih dapat diandalkan dibandingkan pengalaman empiris. Ia menekankan bahwa pengetahuan sejati dibangun melalui deduksi logis dari premis-premis yang jelas dan pasti. Prinsip cogito ergo sum, yaitu aku berpikir maka aku ada, menjadi dasar pemikirannya, yang menekankan pentingnya akal dan refleksi diri sebagai landasan utama untuk memperoleh kebenaran. John Dewey, meskipun dikenal sebagai tokoh pragmatisme, menekankan pentingnya rasionalitas dalam pendidikan. Dalam Howetting, ia mengajukan konsep berpikir reflektif, yaitu kemampuan peserta didik untuk tidak pasif, melainkan mengevaluasi, menganalisis, dan menalar secara kritis. Peserta didik perlu dilatih menguji konsistensi logis dari klaim agar dapat berpikir mandiri dan rasional. C. Penalaran rasionalisme sebagai sumber pengetahuan. Rasional dalam pendidikan. Pendidikan rasionalisme menekankan latihan berpikir logis, analitis, dan kritis. Peserta didik tidak pasif, tetapi belajar mengevaluasi dan menalar secara mandiri agar terbentuk pribadi kritis dan siap menghadapi tantangan modern. Selanjutnya, rasional dalam etika pendidikan. Nilai moral harus berlandaskan prinsip rasional universal, tidak bergantung pada pengalaman subjektif. Ken menekankan kewajiban moral yang berlaku bagi semua individu. Dan dalam pendidikan, etika diajarkan agar peserta didik memahami serta menginternalisasi aturan moral universal. D. Kontribusi empirisme terhadap pembentukan pengetahuan bagi peserta didik. Empirisme menegaskan bahwa pengetahuan manusia terutama diperoleh melalui pengalaman indrawi dan observasi langsung terhadap dunia nyata. Tokoh-tokoh utama seperti John Locke dan David Hume berperan besar dalam mengembangkan aliran ini. Menurut pandangan empiris, pengetahuan tidak datang dari ide bawaan, melainkan lahir dari interaksi aktif individu dengan lingkungannya, sehingga pengalaman menjadi dasar utama dalam membangun pemahaman tentang alam semesta maupun fenomena sosial. D. Kontribusi empirisme terhadap pembentukan pengetahuan bagi peserta didik. Yang pertama, implikasi dalam pendidikan. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran, yaitu proses belajar bersifat aktif di mana siswa terlibat langsung dalam pengalaman belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan proses tersebut. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman langsung, yaitu pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen sendiri, interaksi, dan eksplorasi nyata. Konsep dengan mencoba sendiri bukan hanya membaca atau mendengar. 3. Contoh penerapan sains eksperimen di laboratorium untuk memahami hukum fisika atau hukum kimia. Ilmu sosial melakukan wawancara, survei, atau observasi langsung untuk memahami fenomena sosial. Syarat aktivitas sebagai sumber pengetahuan yang berorientasi pada pengalaman nyata peserta didik. Aktivitas sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan menekankan pentingnya tindakan langsung sebagai sarana untuk memperoleh dan membangun pengetahuan. Dalam kerangka ini, proses pembelajaran dianggap sebagai pengalaman dinamis di mana peserta didik memperoleh pemahaman melalui aktivitas, praktis, dan keterlibatan langsung dengan dunia nyata. Pendekatan ini terutama dipengaruhi oleh aliran pragmatisme yang dipelopori oleh John Dewey. E. Aktivitas sebagai sumber pengetahuan yang berorientasi pada pengalaman nyata peserta didik. Yang pertama, teori Piaget, yaitu pengetahuan dibangun melalui interaksi lingkungan dengan asimilasi dan akomodasi secara bertahap. Yang kedua, teori Dewey, pengetahuan sejati diperoleh melalui pengalaman aktif, bukan sekedar informasi pasif. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar,
Proses belajar harus berpusat pada siswa, mendorong kreativitas, kemandirian, dan keterlibatan aktif. Yang terakhir, tujuan pendidikan. Pendidikan membentuk siswa untuk kritis, reflektif, dan mampu memecahkan masalah nyata secara mandiri. Sekolah Alam Cikeas didirikan tahun 2006 oleh Yayasan Puri Cikeas. Pada awalnya, sekolah ini hanya membuka layanan pendidikan program taman kanak-kanak dan playgroup. Sekolah yang terletak di Jalan Ledda Natsir Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat ini mengedepankan sistem pendidikan berbasis alam dengan kualitas pembelajaran berstandar internasional, sekaligus melakukan konservasi alam di lingkungan sekitarnya. Konsep Sekolah Alam Cikeas mengintegrasikan metode pembelajaran learning by doing, mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional dan menjadikan alam sebagai media belajar dalam rangka pembentukan karakter anak. Kegiatan belajar mengajar di sini pastikan menarik dan semua anak suka menjalankannya. Itulah prinsip kita. Every learning should be joyful. Jadi karena kalau dipaksa dengan satu metode, itu setiap anak kebutuhannya berbeda-beda. Nah, bagaimana tugas guru adalah melayani kebutuhan, membuat metode belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang pertama adalah kurikulum akhlak, yaitu melalui konsep tauladan pengembangan emotional quotient dan spiritual quotient. Kedua, kurikulum sains yang disusun secara logika ilmiah para siswa-siswi. Tujuannya agar para siswa terbiasa mengamati fenomena alam, mencatat data, melakukan eksperimen, dan membentuk sebuah teori. Dan yang ketiga, kurikulum leadership, di mana kegiatan utamanya berupa outbound mental education untuk membentuk karakter anak agar memiliki jiwa kepemimpinan. Karakter mereka lah dikembangkan gitu. Jadinya mereka nggak cuma berpatokan dengan nilai matematika atau nilai biologi, tapi mereka juga bisa bergaul dengan luas dan bisa mengembangkan bakat wirausaha lah. Imajinasinya juga mudah-mudahan lebih terasah kreativitasnya. Metode belajar sambil melakukan inilah merupakan konsep pendidikan Sekolah Alam Cikeas. Di alam terbuka, para siswa dan guru pembimbing lebih aktif, bersemangat, dan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Sebagai calon guru, mahasiswa harus mengetahui bahwa dalam pembelajarannya kelak perlu dilakukannya penggabungan antara intuisi, otoritas, penalaran nasional, empirisme, dan aktivitas dalam mengajar. Intuisi dan otoritas membantu memberikan arahan dan kepercayaan, sementara logika dan pengalaman nyata memastikan pengetahuan benar-benar dipahami. Dengan melibatkan peserta didik secara aktif, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kreatif, dan bermakna. Simpulan 5 sumber utama pengetahuan dalam filsafat pendidikan meliputi yang pertama, intuisi, pengetahuan dari kesadaran insan yang memberikan wawasan cepat dan kreatif, perlu disertai refleksi kritis. Yang kedua, otoritas, sumber sahih dari guru, buku, atau lembaga, penting untuk kepercayaan belajar namun harus diimbangi berpikir kritis. Yang ketiga, penalaran rasional, mengandalkan logika dan akal sehat untuk memperoleh pengetahuan sistematis dan etis. Yang keempat, empirisme, berdasarkan pengalaman dan observasi langsung, menekankan peran aktif serta didik memahami relasi. Yang kelima, aktivitas, pembelajaran melalui tindakan atau learning by
doing, menggunakan teori dengan praktik dan mendorong kreativitas. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.